Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamelia Salsabila dari Prodi 1 Manajemen kelas B dengan NPM 1012071. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management, tentang pengendalian persediaan. Yang ada di bab 2 ya. Pengendalian persediaan menurut para ahli, salah satunya adalah Sunyoto. Pada bukunya tahun 2012 menyatakan bahwa sistem pengendalian persediaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga dan kapan pemesanan itu dan kapan persediaan harus ditambah. Sistem ini menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kualitas dan waktu yang tepat. Nah, oleh karena itu persediaan itu harus pas ya, jadi nggak boleh terlalu banyak ataupun sedikit. Nah, seperti yang bisa dilihat ada dua ya, itu ada overstock atau kebanyakan dan juga ada stock out atau sampai habis gitu stoknya. Nah, kalau overstock itu persediaan yang terlalu besar yang merupakan pemborosan karena akan menyebabkan terlalu tingginya beban-beban biaya penyimpanan gitu dan pemeliharaan selama di gudang. Karena kalau misalnya kita kebanyakan barang gitu ya disimpan di gudang, itu kan akan menjadi pemenuh gudang gitu ya. Dipakai nggak sih gitu barangnya, dan apabila kita barang ekspor atau barang mahal gitu ya, terus ternyata nggak dipakai barangnya, nah itu tuh kan jadi pemborosan untuk perusahaan. Selain beban untuk pemeliharaan juga beban dari pembelian gitu ya. Lagi barangnya ekspor gitu, lama kan datangnya dan juga barangnya mahal gitu. Kalau misalnya disimpan di gudang dan lama nggak kepake kan bisa jadi barangnya itu akan usang gitu. Lalu ada stock out. Nah, stock out ini jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan dan kerusakan barang yang lebih besar karena seringkali bahan atau barang yang dibutuhkan itu tidak dapat didatangkan secara langsung gitu. Seperti yang dibilang tadi, apabila dari ekspor itu kan nggak langsung nih kita pesen tiba-tiba datang, enggak kan, tapi melalui beberapa proses. Nah, itu akan menghambat proses produksi gitu apabila kita si bahannya tuh nggak ada, material tuh nggak ada di gudang. Nah, otomatis produksi akan berhenti kan, sedangkan kita meminimasi terjadinya pemberhentian di produksi karena itu akan membuat perusahaan merugi juga ya, khususnya di SDM-nya nanti akan pada diem gitu. Terus nanti juga si ordernya tidak akan pas pada schedule atau waktu pemberangkatan pesanan gitu. Misalnya kita tuh barangnya ekspor gitu ya, keluar. Nah, selanjutnya itu tujuan dari pengendalian. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari materialsnya gitu ya, yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-biaya yang minimum untuk keuntungan perusahaan. Nah, ini tuh apabila kita membeli ataupun membeli bahan atau membeli barang secara skala besar, kan otomatis si harganya pun akan lebih murah gitu dibanding apabila kita membeli eceran atau skala kecil terus menerus. Nah, oleh karena itu tujuan dari pengendalian ini kita harus tahu nih target produksi kita berapa, lalu order kita atau planning kita itu berapa. Makanya kita harus, apabila kita telah memiliki planning, ternyata planning itu harus membutuhkan berapa banyak material. Nah, itu kita hitung. Nah, kita juga harus mempersediakan bahan lainnya gitu. Misalnya dibutuhkan 3.000, tapi kita karena produksi itu kan tidak selalu berjalan mulus ya, pasti ada yang namanya cacat, entah itu cacat bahan ataupun cacat proses gitu. Untuk meminimalisir terjadinya kekurangan bahan saat produksi, maka kita harus mendanakan atau menganggarkan sebagian untuk material cadangan gitu. Jadi jangan sampai produksi berhenti karena adanya cacat material ataupun cacat produksi gitu. Itu ada tujuan pengendalian persediaan menurut Rangkuti pada bukunya di tahun 2004, yang tujuan pengendalian persediaan itu sebagai usaha untuk satu, menjaga jangan sampai kehabisan persediaan yang tadi ya, jadi proses produksi itu nggak berhenti. Lalu ada supaya pembentukan persediaan stabil, lalu ada menghindari pemberian kecil-kecilan. Nah,
yang tadi dibilang, kalau misalnya kita beli skala besar, otomatis kan harganya juga akan lebih minimal gitu ya, daripada apabila kita membeli kecil-kecil atau terus menerus repurchase dengan skala kecil. Itu otomatis kan misalnya barangnya ya impor nih, otomatis ongkirnya harus dihitung kan, terus belum pajaknya, itu tuh akan menjadi pemborosan bagi perusahaan gitu. Lalu ada pemesanan ekonomis. Nah, ekonomis itu maksudnya sekaligus beli sesuai dengan planning produksi gitu. Ini ada 3 aspek pengendalian, itu sistem pengadaan persediaan, lalu ada administrasi persediaan. Nah, maksudnya administrasi persediaan itu kan kita ada di gudang nih ya, kita terus ada administrasi, itu maksudnya ada catatan in out dari barang tersebut, kapan datangnya, kapan barangnya dikeluarkan, agar apa? Agar misalnya terjadi sesuatu kita mempunyai data yang kuat, data yang valid gitu, bahwa barang kita misalnya dari vendor tersebut ada cacat bahan, kita sudah ada datanya, sudah ada barang buktinya yang akan bisa ditukar kembali kepada vendor tersebut gitu. Jadi kita meminimalisir terjadinya pembelian lagi, tapi vendor tersebut mengganti gitu barang yang kurang baik itu gitu. Lalu ada penentuan jumlah persediaan yang tadi kita hitung dari planning ya. Selanjutnya ada faktor pertimbangan untuk pengendalian persediaan ya. Menurut Asauri di bukunya tahun 2004 ini menjelaskan ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengendalian persediaan. Itu pertama, adanya fasilitas gudang yang cukup luas dan teratur. Kalau misalnya kita mau nyetok istilahnya ya, kita harus punya gudang dong, harus punya tempat buat nyimpennya gitu. Tempat yang aman, yang bagus gitu, yang baik untuk penyimpan material agar materialnya itu nggak rusak dan masih bisa dipakai, apalagi dengan order yang panjang ya, dengan sekali pembelian otomatis harus disimpan gitu, karena nggak semua langsung material kita produksi gitu. Lalu adanya suatu sistem administrasi pencatatan, pemeriksaan dan penerimaan dan pengeluaran barang seperti tadi. In out barang itu tercatat, barang datang dari vendor dicatat, barang keluar dari gudang untuk produksi itu dicatat, semuanya ada pencatatannya. Lalu ada sumber daya menguasai sistem administrasi. Tentu saja orang yang memegang bagian gudang dan juga produksi sendiri pun dia harus SDM yang memang berkompetensi yang baik gitu, agar mereka dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Lalu yang keempat ada perencanaan untuk mengganti bahan yang telah dikeluarkan atau dipergunakan dan yang sudah terlalu lama berada di gudang gitu, udah jadul, udah usang, otomatis kan gak akan bisa dipakai gitu ya, barangnya udah jelek atau udah broke gitu, karena kita kan ingin menghasilkan kualitas yang baik, kualitas yang upgrade. Gak mungkin dong kita mengeluarkan material untuk membuat produk kita itu ternyata jelek, itu karena akan membuat konsumen kita kecewa dan akan membuat nilai pada citra perusahaan kita juga jelek gitu. Lalu ada informasi dari bagian produksi tentang sifat teknis barang, lalu ada daya tahan produk dan lamanya produksi untuk melakukan perencanaan pengendalian persediaannya. Nah, karena orang produksi itu memang yang paling tahu ya mengenai bahan atau material tersebut, karena orang produksi itu yang langsung megang atau istilahnya langsung memproduksi barangnya. Jadi mereka lebih tahu, oh ternyata barang ini cukup untuk berapa order misalnya, atau barangnya ternyata cacat bahan atau misalnya cacat produksi. Nah, orang produksi itu lebih tahu. Oleh karena itu yang keenam ini informasi dari bagian penjualan tentang tiket penjualan atas seluruh perusahaan. Jadi berkesinambungan antar orang produksi, administrasi, purchasing, pembelian, bahkan orang gudang pun saling berkesinambungan. Karena apa? Dari produksi itu ataupun dari penjualan, dari marketing itu akan memberitahu, oh tingkat penjualan kita tuh segini gitu. Otomatis planning order produksi kita juga segini. Nah, kita harus membeli bahan sesuai dengan planning produksi kita, dan produksi harus bisa menjalankan dengan barang segitu harus jadi, dengan bahan segitu harus jadi keluar barang jadi atau produk harus berapa. Nah, itu harus sesuai dengan perhitungan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dicukupkan sekian tentang perencanaan persediaan dari mata kuliah Supply Chain Management, tentang perencanaan persediaan gitu ya. Tadi itu sudah jelaskan beberapa faktor, tujuannya, dan apa sih pentingnya perencanaan persediaan itu. Terima kasih
atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.